الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرمين ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, para pemuda dan remaja generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaAllah kita istiqamah di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan pemahaman salafun salih, dan insyaAllah kita berikrar secara teguh dan istiqamah sampai akhir hayat kita akan kita pertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, syubbanul muslimin, para pemuda dan remaja generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kesempatan ta'lim malam hari ini kembali kita mengkaji, menelaah, mempelajari kandungan dari kitab Abwabul Faraj, yang berarti pintu-pintu
pembuka segala kesulitan, pintu-pintu pembuka segala kesedihan, pintu-pintu penghilang segala penderitaan. Abwabul faraj, pintu-pintu yang ketika dibuka akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Ini arti dari kitab yang disusun oleh As-Sayyid Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Asy-Syafi'i. Beliau adalah putra dari ulama besar yang tinggal di kota suci Makkah Al-Mukarramah yang bernama As-Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau mempunyai seorang putra yang kemudian juga menjadi ulama terbesar di dunia Islam dan khususnya di Makkah Al-Mukarramah, karena beliaulah di antara ulama-ulama yang langka yang mengamalkan pemahaman madhab imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i di Makkah. Jadi kalau di Mekah ini memang sedikit sekali atau bahkan sangat langka ulama-ulama yang bermadhab Imam Syafi'i. Nah, salah satu tokoh ulama di Makkah Al-Mukarramah yang masih berpegang dan mengamalkan madhab imamuna Al-Imam Syafi'i yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dan beliau sudah berpulang ke rahmatullah, dan sulit sekali mencari tandingan dan pembanding dalam kedalaman dan keluasan ilmu beliau, terutama dalam ilmu hadis. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali membahas kitab beliau Abwabul Faraj, dan kita akan membahas dalam kitab ini adabud du'a atau adab-adab berdoa. Jadi di dalam Islam itu yang penting adab. Ngaku orang Islam hidupnya nggak pakai adab itu omong kosong. Jelas ya? Ngaku orang Islam hidupnya nggak pakai adab itu omong kosong. Sebab Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk memuliakan dan meninggikan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, begitu. Jadi Islam itu karakter yang paling mendominasi, karakter yang utamanya adalah akhlak. Adab dalam segala hal wajib pakai akhlak, wajib pakai adab. Makanya di dalam Islam hatta perang sekalipun ada akhlaknya. Perang sekalipun ada adabnya. Betul nggak? Contohnya apa? Coba. Kalau dalam ajaran agama Islam lagi perang loh ini. Lagi perang ini. Boleh nggak kita sasar ibu-ibu sama perempuan, anak-anak kecil? Boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali yang ikut perang perempuannya. Ah, begitu. Itu lain lagi. Tapi kalau wanita yang tidak ikut berperang, haram untuk disakiti. Beda dengan ajaran di luar Islam. Nggak ada aturan, hajar aja semua, kan begitu. Dalam berperang, jenazah musuh nggak boleh dirusak. Itu akhlaknya tuh. Kalau dalam luar ajaran agama Islam, habis. Kayak perang Uhud. Umat Islam tadi mau menang, kemudian kalah. Banyak itu jenazah para sahabat bergelimpangan. Apa yang terjadi? Sayyidina Hamzah, hidungnya dipotong, kupingnya diiris, dadanya dibelah, jantungnya diambil. Kemudian yang lain itu dipotong-potong itu sama orang-orang jahiliyah. Begitu modelnya. Tapi kalau Islam, hatta itu jenazah orang yang berperang, ya, memerangi Islam,
nggak boleh dilecehkan jenazahnya, begitu. Makanya Islam itu yang penting adab dan akhlak, ya. Jadi antum generasi muda Islam ini yang penting adab dan akhlak. Tambah dengan ilmu, insya Allah Islam kita Islam yang sempurna, insya Allah. Nah karena itu termasuk dalam hal berdoa ada adabnya. Di dalam kitab ini disebutkan adabud du'ai wahiyya asyratun. Adab kita berdoa ada 10. Ada berapa? Ada 10. Yang pertama al-awwal ayyatarassada li du'aihi al-awqatis syarifata. Kalau berdoa pilih waktu-waktu yang mulia. Jadi adab pertama ketika kita berdoa, pilihlah waktu-waktu yang mulia. Contohnya kayaumi arafata minas sana. Contohnya pada saat berangkat haji kita doa di Arafah. Wa Ramadan minal ashur, sepanjang bulan suci Ramadan. Sepanjang bulan suci Ramadan dari tanggal 1 sampai dengan malam takbiran, itu semuanya waktu-waktu yang mulia di mana dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sebentar lagi insya Allah nih. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita sehat walafiat, panjang umur, bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Wa yaumal jumu'ati minal usbu', hari Jumu'ah. Hari Jumu'ah itu perbanyak kita berdoa. Wabil khusus kalau hari Jumu'ah, antum harus tahu ada rahasianya. Hari Jumu'ah itu ba'da asar sampai maghrib, itu puncak-puncaknya kemuliaan waktu hari Jumu'ah. Ba'da asar sampai maghrib. Makanya Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, kalau sudah ba'da asar nggak keluar kamarnya, nggak keluar rumahnya, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumu'ah. Wa waktu sahri min sa'atil lail, waktu yang mulia juga itu waktu sahur, waktu di mana orang biasa sahur. Kalau kita lagi puasa berarti pas makan sahur setelahnya. Kalau kita lagi nggak puasa berarti jam di mana biasanya orang puasa sedang makan sahur. Berarti jam berapa kira-kira? Kira-kira jam 3 sampai jam 4 begitu, sampai menjelang subuh. Jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh, itu waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang bikin doa kita semakin tajam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyaghtanimal ahwal syarifata, mencari keadaan yang mulia. Jadi kalau yang pertama tadi waktu yang mulia, waktunya. Sekarang yang kedua adab berdoa, keadaannya, keadaan yang mulia. Contohnya apa? Contohnya kahali zahfis sufuf fi sabilillah. Contohnya lagi perang, kemudian kita ini nyusun barisan nih, mau siap-siap perang. Nah, itu waktu yang mulia. Berdoa di situ. Wa inda nuzulil ghaif, ketika turunnya hujan. Makanya ibu-ibu, saudara-saudara, bapak-bapak, kalau turun hujan, pantang kita itu ngegerutu. Tahu ngegerutu? Baru ngejemur, ya baru ngejemur nih hari Minggu, suami mau kerja hari Senin, anak mau kerja hari Senin, mau kerja, mau sekolah, tapi emang sekolah udah berapa bulan gak sekolah? Sekarang sekolahnya di rumah ya, olahraga di rumah, ya. Sekarang model belajar, atas pakai seragam, bawah, ya Allah, Anda lihat ada anak kecil begitu, sama emaknya disorot, rapi banget atasnya, rambut klimis, pakai dasi, pakai tangan panjang, bawahnya, Allah karim. Akhir zaman ya, Masya Allah. Ketemu kita sama zaman begini nih, Masya Allah. Nah jadi kondisi-kondisi yang mulia. Jadi ibu-ibu, saudara-saudara, kalau turun hujan jangan gerutu. Terutama yang menikahin tuh. Ada acara pernikahan, ada acara tasyakuran, ngundang orang ya. Begitu turun hujan gerimis, ya hujan lagi. Nah, dia nggak tahu nuzulul ghais itu adalah waktu kondisi yang
yang mulia. Seharusnya ketika turun hujan rintik-rintik begitu, ghaith itu hujan rintik, bukan hujan lebat. Jangan salah. Kalau hujan lebat doa lagi. Ya. Ini al-ghaith. Al-ghaith itu artinya apa? Hujan rintik. Jadi hujan rintik-rintik, baru rintik. Angkat tangan kita. Pokoknya sekarang kalau ngelihat gerimis, angkat tangan kita, doa begitu. Karena itu adalah keadaan yang mulia. Paham Tom? Ya, nuzulul ghais itu nuzulur rahmah. Hujan rintik-rintik itu pertanda turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inda iqamatis salawatil maktubah wa khalfas salawah. Dan ketika sedang mendirikan salat wajib, itu juga kondisi yang mulia. Mendirikan salat wajib maksudnya apa? Bagaimana bisa berdoa? Pas sujud. Pas sujud doa. Ya? Pas sujud doa. Allahu Akbar. Hadirin, antum mau tahu? Kira-kira nih ya, kira-kira kita misalkan punya pohon duren. Pohon apa? Pengen nggak punya pohon duren? Ya, doyan duren nggak? Nah, ada buah di atas sini duren nih. Durennya duren musangking. Wah, luar biasa. Musangking ya. Duren musangking tuh. Yang satu buahnya itu harganya bisa 600-700 ribu. Kalau yang kantongnya pas-pasan nggak berasa manisnya tuh. Karena sambil makan sambil mikir. Makan durian nggak bisa pulang kan begitu. Ya. Nah, ini dia ada di atas kepala kita. Aneh tanya mantum. Ada yang lagi duduk, ada yang lagi diri, ada yang tiduran. Yang paling dekat sama durian yang mana? Yang mana? Yang berdiri kan? Yang paling jauh yang tiduran kan begitu. Sekarang coba Allah. Ada orang diri, ada orang ruku, ada orang duduk, ada orang sujud. Yang paling dekat sama Allah yang mana? Yang sujud coba. Tuh. Paham Tom? Hah? Jadi belum tentu yang diri itu dekat dengan Allah. Justru yang paling dekat dengan Allah adalah yang sering sujud. Itu. Jadi pada saat sujud pada solat-solat fardu, itulah kesempatan kita berdoa. Buya, doanya bagaimana? Bukannya batal kalau pakai bahasa Indonesia. Batal kalau kedengeran, baik untuk orang lain atau diri sendiri. Contoh, lagi sujud, ya Allah sembuhkan penyakit hamba ya Allah. Orang nggak dengar, kita dengar, batal. Karena dalam sholat nggak boleh ada kalamun ajnabi, nggak boleh ada ucapan kata-kata kalimat yang di luar bacaan sholat, nggak boleh. Tapi kalau dalam hati gimana? Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, hambamu ini punya rencana, punya kepengenan ya Allah. Tolong wujudkan, mudahkan. Sambil sujud tuh boleh nggak? Boleh. Tapi bibirnya nggak boleh bergerak. Bibir bergerak batal. Jadi antum kalau sholat ini nggak boleh bibirnya nih diem. Allahu Akbar. Antum makmum. Nggak boleh begitu. Harusnya gimana? Imamnya Allahu Akbar. Ceritanya di Mekah kita sholat ya, amin. Makmumnya bagaimana? Ininya gerak, jangan diem. Paham Tom? Nah. Ntar imamnya baca apa? Fatihah, kita dengerin kan? Imamnya baca surat, kita baca Fatihah kan begitu? Waladdallin, amin. Terus imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita baca apa? Ininya gerak. Paham Tom? Jangan begini. Jangan. Ini biasanya ini cuma bertahan 2 atau 3 detik. Bertahan begini maksudnya. Detik pertama masih fokus. Detik kedua udah mulai melayang pikiran. Detik ketiga pikirannya udah nggak disolat lagi. Betul nggak kira-kira? Oh betul. Berarti begitu antum kalau sholat ya. Nah, makanya pakai gerakan supaya ini kita nggak ditarik sama setan, gitu.
Jadi harus bergerak. Nah, pada saat doa di sujud yang menggunakan bahasa kita, maka tidak boleh bibir bergerak, apalagi sampai keluar suara, batal sholat kita. Fahim tum? Tapi selama tidak bergerak bibir kita dan tidak mengeluarkan suara, boleh nggak? Boleh. Buya, bagaimana kalau sampai setengah jam saya doa? Boleh. Sholat tahajud sendirian di kamar, kita lagi punya hajat, lagi ada pikiran berat, Allahu Akbar, pas sujud kita tumpahin semuanya, ya Allah, kenapa begini ya Allah, kenapa begini ya Allah, kenapa nggak sesuai dengan harapan saya ya Allah, kenapa? Nah begitu. Kita ngadu sama Allah dalam keadaan sujud, ya. Tapi baca dulu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, baru deh tuh. Paham? Nah, antum coba deh doa pada saat sujud, nikmatnya luar biasa. Ya. Karena pada saat itulah seseorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, an yad'uwa mustaqbilal qiblah wa yarfa'u yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtaihi. Thumma yanbaghi an yamsaha bihima wajhahu fi akhir ad-du'a. Ini yang ketiga, ada beberapa adab. Yang ketiga, doa ngadap kiblat. Usahakan ngadap kiblat, ya. Kalau bisa lebih bagus ngadap kiblat. Kalau enggak apa-apa. Kemudian angkat kedua tangan sampai bagusnya itu terlihat putih ketiaknya. Maksudnya putih ketiaknya itu doanya serius. Jangan minta kayak orang ogah-ogahan. Ya. Doanya panjang, tangannya ngangkat aja kagak. Ditaruh di atas paha begini nempel. Ya Allah, sembuhin ya Allah. Ya Allah gitu. Kira-kira dikasih enggak? Antum minta abang orang kebutuhan antum, tapi antum mintanya ogah-ogahan. Bang, kenapa? Nggak ada ongkos nih bang. Bagi duit bisa nggak bang? Ya, kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Dikasih nggak kira-kira? Nggak ada nggak apa-apa, nggak perlu aneh. Gitu. Ya minta begitu, nggak serius mintanya. Ya. Sama sama ente doa, tangannya begini nih di atas paha. Gitu ya. Malaikat juga segen ngelihatnya. Ini orang minta apa? Gimana itu? Karena nggak ada adab. Kalau minta bener-bener dong, ya Allah begitu. Anda udah ajarin kan? Bagaimana ngangkat tangan kalau doa? Ada dua cara ya. Yang pertama telapak tangan nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian perhatikan. Kalau doa tuh nih telapak tangannya kalau mau yang lebar, ininya ke langit, ininya ke tanah. Gini jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan begini doa nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa begini tangannya nih? Enggak ada adabnya nih, ada adabnya begini tuh. Nih yang ini tangan telapak tangannya ngangkat ngadep kemana? Ngadep ke langit. Kemudian telapak yang bawah kemana? Ke tanah. Ya Allah, begitu angkat deh. Kalau Rasulullah hatta yura bayadu ibtaihi, Rasulullah itu keteknya aja indah. Masya Allah ya. Sallu ala Muhammad. Rasulullah tuh keteknya indah. Kalau ketek antum gimana? Rasulullah jangankan wajahnya, dia punya ketek itu bayadu ibtaihi, ketiak Rasulullah itu putih. Allah. Kalau ketiak antum apa? Rasulullah ketiaknya putih. Allah, begitu tuh. Makanya dalam hadisnya dikatakan haitsu yura bayadu ibtaihi. Rasulullah kalau doa sampai kelihatan putihnya kedua ketiak. Kenapa sampai kelihatan? Karena beliau punya jubah itu panjang lebar tangannya segini. Itu jubah Rasulullah tuh. Dia punya tangan panjang segini. Jadi kalau diangkat bagaimana? Kalau diangkat bagaimana? Kelihatan kan? Melorot ke bawah. Di sini kelihatan kan? Nah, begitu. Berarti kalau kita praktekin, kira-kira Rasulullah doanya begini. Ini Rasulullah. Kira-kira Rasulullah kalau doanya sambil lewat aja begitu, kira-kira dikabul nggak? Ya Allah, hancurin gunung Uhud. Hancur nggak Uhud? Ya, ya Allah, terbalikin Mekah.
Nah, nggak pakai tangan nih, nggak pakai tangan. Kira-kira diijabah nggak? Ijabah. Tapi Rasulullah tunjukin adabnya luar biasa. Doanya ya Allah, ijabahnya luar biasa. Tetap ngangkatnya begini. Nah kita tuh, makanya perlu belajar adab begitu ya. Rasulullah yang doanya itu sekali ngomong diijabah langsung sama Allah. Apapun yang diminta Rasulullah dikasih. Betul nggak? Doanya begini serius tuh. Ya Allah, ya Allah. Nah kita, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim. Tangannya begini. Ya, malaikat juga segan ngelihatnya. Mulai sekarang doa yang benar ya. Insya. Nah, pengen nggak hidup kita berubah? Apa khasiat doa? Doa itu bikin yang mustahil jadi terjadi. Doa itu bikin yang tertutup jadi terbuka. Doa itu bikin yang gelap jadi terang. Doa itu bikin yang lemah jadi kuat. Doa itu bikin yang kurang jadi cukup. Nah, coba deh. Kenapa aneh bisa kayak begini? Rasa-rasanya bukan kemampuan aneh. Kalau kemampuan aneh kayaknya jauh. Bisa jadi doa orang tua kita. Betul nggak? Kita tidur, mereka bangun. Doa deh, ya Allah anak saya, ya Allah anak saya jadiin orang sukses. Ente tahu nggak tuh? Tahu nggak ente? Nggak tahu, ente ngorok kan? Pules mimpi kemana-mana. Orang tua kita bangun malam-malam doa, ya Allah sambil nangis tuh. Itu karena doa. Ya, karena doa. Makanya antum jangan pelit. Punya guru sering mintain doa, punya orang tua sering mintain doa. Sambil cium tangan doain, ya, minta ridhonya biar berkah begitu. Jangan cium tangan sama orang tua anyep. Tahu anyep? Hah? Cium tangan, dah pergi. Apalagi jajanannya di korting, wah cemberutan maut itu. Ya. Jangan. Selama ada orang tua kita cium tangannya. Dikasih duit jajan, kasih duit jajan, minta redonya ya mak, gitu. Minta redonya ya mbak, iya. Begini aja orang tua nih, ya itu udah doa itu. Tuh makanya jangan main-main sama doa. Selama orang tua antum masih ada, ya, selama orang tua antum masih ada nih, keramat antum yang paling keramat tuh orang tua antum. Juga guru antum. Kan orang tua kita ada berapa? Ada 3. Gitu. Itu keramat kita tuh. Ya. Jadi yang ketiga itu, tsumma yambaghi ayam sahabihi ma wajhahu fi akhir doa. Kemudian habis doa begini diusap mukanya. Itu adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Begini. Kalau habis sholat, ngusapnya sebelah aja, pakai tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah, pakai tangan kanan. Kalau doa 2. Begitu. Ya. Fahim tum? Nah, jadi tangannya ngangkatnya begini 1 atau 2 begini. Boleh. Begini. Ya. Nah, kalau begini, yang telapaknya ngadep kemana? Ke muka. Ya Allah. Nah, begini kira-kira tuh. Jadi silakan kalau mau doa, tangannya juga yang benar. Kalau enggak begini, ya. Telapaknya ke langit, ininya bagian ini ke bawah, begini. Ya Allah, gitu. Buya, kayaknya kalau tinggi begini kayaknya rada berat Buya. Ya berat kenapa? Kalau emang masih berat ya turunin dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan lesehan tangannya. Ya. Doa tuh jangan. Kalau makan lesehan enak nggak? Enak. Kalau doa lesehan nggak keterima. Ya. Males, nggak ada adabnya. Kemudian yang keempat, khafdus sauti bainal mukhafatah wal jahar. Kalau berdoa sendiri, berdoalah dengan suara yang antara jahar dan mukhafatah. Maksudnya itu suaranya sedang-sedang begitu. Jangan doa sendiri teriak-teriak, jangan. Ya. Doa sendiri kemudian
teriak-teriak, ya Allah, nggak boleh begitu. Kecuali bareng-bareng tuh berjamaah. Yang mimpin boleh suaranya dikeraskan, diaminkan. Jadi kalau doa suaranya harus lirih. Nah, itu dia bahasanya, harus lirih. Yang kelima, an la yatakallaf as-saja' fid du'a. Nah, ini kalau doanya bahasa Arab. Jangan terlalu puitis. Jangan berlebih-lebihan. Ya Allah, di antara relung-relung malam yang gelap ini, di balik hembusan hawa yang sangat dingin menyengat kulitku ini, itu doa apa mau sajak? Doa apa puisi? Nggak boleh begitu, ya. Biasa aja. Ya Allah, ya Rabbana, begitu. Dan doa ini nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh canggung sama Allah, nggak boleh ragu sama Allah. Contohnya begini, kita kan orang Indonesia nih, masya Allah adabnya luar biasa. Kita yang keinjek, kita yang minta maaf, betul nggak? Bener nggak? Lagi di bis, diri, kaki kita diinjak sama ibu-ibu, ibu-ibunya nggak sadar. Kita negor ibu-ibunya gimana? Bu, mohon maaf bu. Yang injek siapa? Yang injek siapa? Yang diinjek siapa? Nah, yang minta maaf siapa? Harusnya yang minta maaf siapa? Tuh Indonesia hebat akhlaknya tuh. Nah, kita yang keringet dingin diinjek ya. Mana jempol lagi cantengan kan begitu ya. Keinjek emak-emak bobotnya alhamdulillah kan begitu. Udah keringet dingin kan nih nahan nih. Bu, maaf bu ya, maaf bu, udah semaput orang tuh. Bu maaf bu, kenapa? Kaki bu, kaki. Oh iya gitu. Terima kasih bu, terima kasih. Biar ibu berkah dunia akhirat. Tuh Indonesia begitu tuh. Betul nggak? Mau ngomong apa aja maaf dulu, padahal nggak ada salahnya tuh. Bener nggak? Buya, kenapa? Maafin buya. Emang itu punya salah apa emangnya? Ketemu baru, ngomong baru udah minta maaf. Nah, itu bagian dari akhlaknya orang. Cakep nggak? Cakep. Tapi jangan terlalu memaksakan supaya doa kita puitis begitu. Jangan. Nggak boleh kita itu doa begini. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Kalau engkau berkehendak ya Allah, kabulkan. Kalau enggak apa-apa. Nggak boleh begitu doa. Ya Allah, kalau engkau mau ya Allah. Nggak boleh begitu. Minta aja minta. Sebab Allah maha kaya. Cuman Allah yang semakin sering diminta, semakin cinta sama hambanya. Beda dengan manusia. Sekaya apapun itu orang, mintain tiap hari, anjing yang keluar nanti ujung-ujungnya. Betul nggak? Hari pertama orang kaya, ya nggak? Orang kaya. Hari pertama, minta duit berapa? 1 juta. Ya 1 juta tuh. Besok datang lagi 500.000. Ya 500.000 tuh. Besok datang lagi 750.000. Besok datang lagi 25 hari datang terus-terusan 750, 500 juta. Puyeng nggak kira-kira? Puyeng nggak? Nah pas bulan Februari tanggal 1 datang lagi. Ya, kira-kira yang keluar siapa ya? Yang keluar orangnya apa piaraannya? Nah, itu kalau manusia, ya kalau manusia. Tapi kalau Allah semakin banyak diminta, semakin sering diminta, semakin cinta kepada hambanya. Shallu ala Muhammad. Jadi kita kalau minta sama Allah jangan ragu-ragu. Ya Allah, bilang aja mau apa kita begitu. Nah cuma kadang-kadang kita minta ini kelewat batas. Ya, kita minta, ya Allah, saya pengen duit saya banyak ya Allah, badan saya sehat ya Allah, pengen jadi pejabat tinggi ya Allah. Dikasih semua sama Allah. Duit banyak, badan sehat, pejabat tinggi. Lupa berkahnya nggak diminta. Lupa sama Allah tuh orang. Dulu waktu biasa-biasa sholatnya rajin, sama ulama dekat, majelis taklim, cinta, bakti sama orang tua, baik sama tetangga. Berubah jadi orang kaya, berubah jadi pejabat, karena dia lupa minta berkah. Akhirnya tuh duit bikin dia lupa, jabatan bikin dia jadi Fir'aun, duit yang banyak bikin dia jadi Korun, kan begitu? Ya, akhirnya apa? Makin bagus, makin rusak hidupnya, makin rusak. Masya Allah. Nah itu hadirin sekalian ya. Jadi inilah perlunya kita punya adab di dalam berdoa. Kemudian yang keenam, at-tadarru' wal khusyu' wal raghbah wal rahbah. Yang keenam tuh kita kalau doa khusyuk, tunduk, awas. Jangan sekali-kali doa sambil megang handphone.
Di mana-mana Anda lihat, Masya Allah, bahkan lagi khutbah banyak yang mainin handphone. Begitu. Anda udah jelasin waktu itu, main handphone pada waktu sholat Jumu'ah sama dengan bicara. Buya kan nggak ngomong. Wa man takallaba faqad lagha. Kan hadisnya itu yang ngomong maka sia-sia Jumatnya. Kalau handphone kan saya chatting sama teman nggak ngomong, nggak keluar suara. Nah, jangan salah, ada lagi hadisnya, man massal hasa faqad lagha. Jadi Masjid Nabawi dulu nggak ada karpet, karpetnya itu batu kerikil. Pada saat Nabi khutbah ada sahabat yang main-main batu. Kemudian Rasulullah lihat, Rasulullah langsung bilang, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang main-mainin batu kerikil, maka sia-sia Jumatnya. Kalau dulu zaman Rasul batu kerikil, kalau sekarang kira-kira sama nggak sama handphone? Nah, berarti yang mainin handphone pada saat sholat Jumat berlangsung juga sia-sia pahala Jumatnya. Paham Tom? Jadi doa harus khusyuk, nggak boleh doa itu asal-asalan. Yang ketujuh, ayyajzimad du'a wa yuqinul ijabah wa yusaddiq raja'ahu fih. Ini kalau ketujuh adab yang adab berdoa lagi nih, ya. Yajzim ad-du'a, mantep kita kalau doa, jangan ragu-ragu. Yuqin bil ijabah, yakin Allah kabul. Wa yusaddiq raja'ahu fih, dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Insyaallah Allah kabul, begitu. Paham Tom? Kemudian yang kedelapan, an yulihha fid du'a wa yukarriruhu thalathan wa alla yastabti al ijabah. Yang kedelapan, kalau berdoa itu yang serius ulangi 3 kali. Ulangi 3 kali. Jadi kalau doa ulang-ulang. Jangan doa sekali udah selesai. Sekali udah selesai. Yulihha bid du'a. Betul-betul kita minta, ulangi sampai 3 kali. Makanya contohnya kalau coba lihat, ba'da sholat istighfar berapa kali? Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Emang kalau satu kenapa? Boleh nggak? Boleh. Cuman adabnya kurang. Makanya 3. Astaghfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim tuh. Subhanallah berapa kali? 33. Tahmid 33. Tasbih 33. Kemudian apa lagi? Takbir 33. Tambah 1 tahlil. Kan begitu. Ya. Jadi diulang-ulang doa itu. Wa an la yastabti al ijabah, dan jangan pernah mengatakan kok lambat banget sih dijawabnya, begitu. Aneh mau sampaikan ke antum, ya. Kalau doa rumusnya begini. Ini kalau doa nih, rumusnya begini. Allah pasti ijabah, itu kita udah yakin ya. Jadi kalau doa pasti Allah ijabah. Ijabahnya itu macam-macam. Bisa diijabah seperti yang kita minta, satu. Bisa diijabahnya bukan seperti yang kita minta, tapi ada musibah mau datang, Allah hilangkan. Jadi Allah adu antara doa kita dengan musibah. 2. Yang ketiga, bisa jadi Allah tidak gabulkan di dunia seperti yang dia minta, tidak ditabrakkan atau ditubrukkan dengan musibah yang akan menimpa kita, tapi disimpan di akhirat. Nanti di akhirat dia panen, begitu. Amal-amalnya kurang ditambah dengan pahala dia berdoa. Jadi pasti dikabulkan. Jangan pernah kita bilang doa kita tidak dikabulkan. Nah, rumusnya begini. Ketika kita berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan dan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Itu rumus Allah menjawab doa kita. Allah beri apa yang kita butuh, dan Allah tidak selalu beri apa yang kita inginkan. Karena berapa banyak keinginan kita itu, kalau dikabulkan Allah, maka justru menjadi bahaya buat orang yang berdoa, begitu. Nah, itu kunci dalam hal berdoa. Dan yang ke-9, adab berdoa, ayyaftatihad du'a bi dzikrillahi ta'ala wa hamdihi wa la yabda bis su'al thumma yusalli 'alan nabi wa yakhtim bihi ma aidan. Kalau berdoa perhatikan adabnya lagi yang ke-9.
bukalah doa-doa kita dengan zikir. Apa zikirnya? Hamdalah dan sholawat. Ini harus ada pada setiap doa kita. Jadi kalau kita mau doa nih misalkan ya, kita mau minta, jangan langsung, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Itu nggak ada adabnya itu. Kalau kita mau doa, angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang minimal nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, baru minta begitu. Jadi rumus berdoa apa? Awali dengan hamdalah. Kemudian setelah hamdalah apa? Salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baru setelah itu doa. Ngedoain anak-anak kita. Ya, orang tua pengen doain anak, jangan langsung, ya Allah anak-anak saya jadi, jangan, itu nggak ada adabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, beri hidayah anak-anakku ya Allah. Nah, begitu. Bahkan kata Sayyidina Umar, orang yang berdoa kemudian tidak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadu'auhu mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Doanya digantung sama Allah antara langit dan bumi. Kalau enggak pakai apa? Enggak pakai solawat, begitu. Khalas. Al-ashir, yang ke-10, wahwa al-adabul batin. Nah ini adabnya adab batin. Apa? Adab yang ke-10, at-taubah waraddul mazalim wal ikbal 'ala Allah ta'ala bikanhil himmah fadzalika huwas sababul qarifil ijabah. Adab yang ke-10 adalah adab batin. Batin maksudnya di hati. Orang yang berdoa kalau mau dikabul, 1, hatinya harus bertaubat. 2, hatinya harus menyesal dan menyelesaikan kalau ada dia ngezolimi orang-orang lain. 3, iqbal 'ala Allah, fokus kepada Allah. Jadi begini, kenapa fokus? Dalam hadis disebutkan, kalau kita sholat, umpamanya sholat, Allahu Akbar, yang kita ingat siapa? Allah ya. Pada saat kita ingat Allah dalam salat, Allah memandang kita. Allah memandang kita. Begitu pikiran kita kemana-mana, Allah palingkan pandangannya dari kita. Jadi ada orang salat tapi dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang yang salatnya tidak khusyuk. Jadi kalau sholat, Allahu Akbar, fokus pada Allah, Allah mandang kita. Begitu pikiran kita kemana-mana, Allah juga akan meninggalkan kita. Nah itu hadirin sekalian. Jadi kalau berdoa, adab yang ke-10, hati kita tata dengan apa? Taubat, kemudian selesaikan kezoliman kepada orang. Orang kalau sering ngezolimin orang lain, nyakitin orang lain, doanya tumpul. Doanya tumpul. Kalaupun diijabah, seolah-olah diijabah, itu bukan karena Allah sayang, itu karena istidraj. Istidraj itu apa? Diulur dan diulur, begitu. Kalau bahasa Sundanya nyungkun. Kalau bahasa Jawanya apa tuh? Saya nggak tahu. Ya. Kalau bahasa Sundanya nyungkun. Orang kalau udah kesel, contoh, anak kecil batuk. Anak kecil batuk, ama emaknya minta es krim, kira-kira dibeliin nggak? Batuknya lagi ngekeh gitu, batuk lagi terkekeh-kekeh batuknya, minta es krim, namanya anak-anak kan. Kata emaknya enggak dibeliin, minta lagi enggak, nangis ya, nangis. Akhirnya mamanya gimana? Ya udah nih beli nih 10. Tuh sayang apa kesel? Sayang apa kesel? Dikasih nggak yang diminta? Nah, tapi karena sayang atau karena kesel? Nah, kalau dikasih karena kesel, kira-kira habis dikasih es krim, akibatnya bagus apa buruk buat dia? Itu namanya istidraj. Kalau Allah sayang sama orang, dia minta buruk buat dia nggak dikasih. Dia minta bagus buat dia dikasih. Begitu. Karena Allah tidak akan mengistidrajkan orang-orang yang dia cintai. Nah inilah 10 adab berdoa yang kalau kita amalkan, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, Buya berpesan dalam berdoa itu pandangan kita jangan ke langit.
Jadi kalau kita berdoa ya Allah, jangan ke langit ya. Meskipun ada yang membolehkan, tapi ada juga yang mengatakan itu makruh. Jadi kalau berdoa begini. Ya, fahim tuh? Pandangan kita tunduk ke bawah, penuh dengan tawadhu, penuh dengan khusyuk. Tangan kita ke atas, ya Allah, begitu. Jadi enggak ada ceritanya nih. Jamaah Majelis Ta'lim Aswaja doanya asal-asalan. Ya. Enggak ada ceritanya, doanya enggak pakai adab. Udah enggak ada cerita lagi, doa tangannya ditempel di mana? Di paha. Itu namanya doa apa? Doa lesehan. Ya, jangan begitu. Mari sama-sama kita amalkan adab-adab dalam berdoa yang jumlahnya 10 di dalam kitab Abwabul Faraj yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, jamaah sekalian, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang dalam keadaan sakit dan kurang sehat. Yang pertama, kita doakan Bapak Haji Ari Gunawan Murtomo beserta Ibu Hajjah, kemudian Bapak Haji Asoh Sudarsa, kemudian juga Bapak Haji Mawardi, kemudian juga Bapak Haji Aceng Masjid Jami' Nurul Rahmah, dan juga jamaah-jamaah lain yang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan, Allah pulihkan, Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan penyakitnya penggugur dosa-dosanya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi kesehatan kita, Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin semangat dan istiqamah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يا الله يا شافي، يا الله يا كافي، يا الله يا واقي. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وسيء الأسقام وسيء الأسقام. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا، مجلس أهل السنة والجماعة، لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.